Pemirsa, sholat Idul Fitri yang digelar di Karubaga, Ibu Kota Tolikara, Papua pada Jumat pagi 17 Juli 2015 diwarnai kericuhan. Kericuhan berakhir dengan aksi pembakaran sejumlah kios dan masjid. Berikut tayangan video detik-detik peristiwa di Tolikara. Setidaknya terdapat 3 kasus dalam insiden yang terjadi pada Jumat lalu. Ketiga kasus tersebut adalah kasus dugaan penghasutan, kasus penyerangan dan pembakaran puluhan kios, serta dugaan penembakan atau penyalahgunaan senjata api dari aparat kepolisian. Pasca kerusuhan berangsur normal. Sejumlah pedagang yang kiosnya terbakar membersihkan dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan. Kasus Tolikara merupakan konflik yang terjadi akibat ketegangan antar umat beragama. Kasusnya antara umat Islam dan jemaat GIDI atau Gereja Injili di Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan banyak kerugian baik dari sisi korban jiwa, kerusakan fisik maupun dampak psikologis masyarakat. Kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting bahwa kurangnya toleransi dan komunikasi dapat menimbulkan konflik besar. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami kejadian ini secara mendalam sebagai bahan refleksi dan pembelajaran agar tidak terulang di masa depan. Kronologi dari kasus Tolikara dimulai pada 17 Juli 2015. Saat umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di Mushola Baitul Mustaqim di Tolikara. Di saat yang sama, jemaat GIDI menggelar acara rohani di tempat terdekat dan merasa terganggu dengan pengeras suara dari sholat. Kelompok GIDI datang secara damai untuk memprotes, namun suasana memanas akibat tembakan dari aparat. Hal ini memicu kekacauan, kios-kios terbakar, dan musola ikut terbakar. Dampaknya cukup besar. 1 orang meninggal, 11 orang luka-luka, 58 kios terbakar, dan ratusan warga menjadi korban kehilangan tempat usaha dan rasa nyaman. Kasus ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama terjadi karena adanya ketegangan antara umat beragama yang dipicu oleh pelarangan dan rasa terganggu terhadap ibadah umat lain. Yang kedua karena adanya kurang komunikasi dan koordinasi, serta tidak adanya kesepakatan sebelumnya antara panitia sholat dengan jemaat GIDI. Dan ketiga, adanya terjadi provokasi langsung yang memicu emosi dan kericuan massa. Dan hal-hal tersebut mencerminkan rapuhnya toleransi dan pentingnya komunikasi antara kelompok masyarakat di wilayah Majemuk, terutama di wilayah Tolikara. Pemerintah turun tangan dengan cepat. Menteri Agama dan Menko Polhukam datang ke lokasi, berdialog langsung dengan tokoh-tokoh GIDI dan Islam. Hasilnya, kedua pihak sepakat berdamai dan saling meminta maaf. Pemerintah juga memperbaiki bangunan yang rusak dan mengupayakan pemulihan kondisi sosial masyarakat. Langkah ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam menjaga perdamaian dan meredam konflik. Kejadian ini membawa banyak dampak terhadap warga sekitar. Salah satunya adalah beberapa korban tewas dan mengalami luka fisik yang cukup berat. Kedua, banyak bangunan usaha dan rumah ibadah yang rusak, serta meningkatkan ketakutan dan trauma masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa saling curiga antara umat beragama di Tolikara. Nah, dan solusi yang bisa kami beri adalah yang pertama untuk menanamkan pendidikan toleransi dan multikulturalisme sejak sekolah. Yang kedua, rutin mengadakan forum dialog antara agama di daerah-daerah rawan konflik. Ketiga, mengajak aparat keamanan untuk harus netral, cepat tanggap, dan tidak memicu kekacauan. Dan yang terakhir, untuk mengajarkan tokoh agama dan adat aktif untuk menyebarkan pesan damai. Nilai moral atau persatuan yang didapat dari kasus ini adalah yang pertama, setiap warga negara memiliki hak untuk beribadah dan hidup damai. Yang kedua, jangan mudah terprovokasi oleh isu agama atau kebencian. Yang ketiga, harus menjaga toleransi sebagai dasar hidup di negara yang majemuk. Dan yang terakhir adalah persatuan lebih penting daripada perbedaan. Saling menghargai adalah kunci dari kedamaian. Ada mama ada yang kita semua,
Semoga semua berbesar hati.